tiga. Nah, ada saat sisi yang ini, yang ini, terus yang ini. Siapa lagi? Masih kurang 5. Ini 4. Ya. Masih kurang 3. Masih kurang 2. Sudah. Oh ya. Ya, oke. Dua lagi. Sini semua. Yang sini siapa? Ya. Lama lagi. Ya, nanti teman-teman silakan dari luar lalu melaporkan nama Danimnya ke Mas Vito untuk yang petugas di luar supaya nanti di deskripsi email akan tambah siapa saja nama Danimnya. Lalu maksimum 10 menit timernya dibuat 10 menit, jadi nanti teman-teman akan begitu masuk waktunya akan berkurang ya, maksimum 10 menit. Nanti komentar akan saya berikan tidak satu demi satu gitu ya, tapi 2 orang maju lalu baru saya memberikan. Ada yang mau ditanyakan tadi? Baik, silakan yang pertama. Ya, Mbak Titi apa? Siapa? Mbak Rita? Apa nggak bisa? Masuknya pakai sepatu nggak, Pak? Iya. Sama aja nanti kan selesainya. Ya, duluan. Ini yang cowok sepatunya atau apa? Segala. Nggak jadi kalau gitu Pak. Nggak jadi baju minggu depannya. Kirain itu taktik pengajar itu yang pengajar. Ya udah untuk kali ini. Oh iya. Siapa juga? Mas Beni? Siapa ini sih? Kan yang tahu ininya contohin dulu. Nggak mau. Pak, satu sih, aku tak Sampai ke kantor ya, Pak? Ya, silakan. Disiapkan aja dulu. Berapa? Cek dulu, Pak. Ya. Oh. Jangan lupa balik-balik.
Oke, hai semuanya. Hai. Oke, sebelum mulai belajar kita, saya memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan nama saya Benedictus Yosef Adi Jonathan. Biasa dipanggil Bene, ada juga manggil Ben, ada manggil Juan. Jadi dua ini biasanya kalau yang Ben dan Bene itu biasa anak sekolah, sekolahan di kampus ini maupun di SMA. Kalau yang Juan ini saya dipanggil untuk di keluarga dan di lingkungan rumah. Jadi saya bisa membedakan, misalkan ada teman yang ke rumah saya dan saya nggak ada di rumah, terus teman itu manggilnya Bene atau Juan, saya jadi langsung bisa memfilter, oh ini teman sekolah, oh ini teman lingkungan. Jadi gampang untuk misalkan siapa-siapa yang ngajak saya untuk main. Dan saya lahir di Jakarta tanggal 5 Maret 2003. Saya anak pertama dari 12 saudara. Oke, ini tentang keluarga saya. Saya dua saudara. Itu saya yang botak, dan ini adik saya. Itu bapak saya dan ibu saya. Sekarang adik saya itu kuliah di USD juga, jurusan manajemen. Oke, kenapa saya menampilkan foto keluarga waktu kecil saya? Karena waktu saya mencari-cari foto, ternyata nggak ada yang udah seumuran segini. Ya, karena saya cari karena bapak saya sudah dipanggil oleh Tuhan pada 2021 tanggal 30 Juni. Jadi ini pada saat keluarga saya waktu bapak saya sudah ada. Jadi saya tinggal bertiga. Jadi anak yatim loh ya. Betul. Oke. Lanjut. Nah, mengapa ingin menjadi guru? Ya, pertama sih saya nggak pengen menjadi guru sih sebenarnya. Waktu lulus SMA aja saya masih bingung untuk mau kemana, untuk jurusan kemana itu saya masih bingung. Sebenarnya kayak nggak mau kuliah tuh, maunya kerja terus dapat duit, nah udah foya-foyakan gitu kan pikirannya. Tapi tidak segampang itu kan untuk cari kerja, dapat duit dan foya-foyakan, nggak segampang itu. Nah, tetapi berkat ibu saya yang selalu berdoa untuk meyakinkan saya untuk harus kuliah, harus ini. Jadi sebenarnya masuk ke Pemat ini sebenarnya pilihan waktu ibu saya gitu. Jadi nggak tahu kalau misalnya nggak dipilih ibu saya nggak tahu jadi mantan penuntun mungkin gitu. Jadi ya saya percaya pilihan ibu saya itu yang terbaik lah, kayak doa seorang ibu tuh mujarab kayak gitu lah gitu. Jadi ya saya percaya sama ibu saya, apa yang dipilih dia itu yang terbaik untuk saya seperti itu. Dan ada satu lagi, ternyata ya ini om saya, dan saya baru tahu ternyata om saya ini adik kelasnya dari Pak Andi. Jadi waktu itu ya dulu saya emang om saya sama saya sering kalau misalnya pulang kampung di Magelang, itu saya sering kayak nanya-nanya lah tentang matematika itu, kayak om tolong ajarin ini om tolong ajarin ini. Jadi kayak pulang kampung belajar juga, bukannya berkreasi atau main-main tuh enggak sebenarnya. Kayak belajar sama om ini. Terus waktu itu om ini tiba-tiba WA saya, Mas kenal sama Pak ini nggak? Kenal Pak, itu waktu itu dosen saya di Etno gitu. Ternyata beliau malah ketemu dengan Pak Andi. Saya juga baru tahu kalau om saya adik kelas dari Pak Andi gitu. Terus refleksi dari semester 1 sampai semester 6. Oke. Ya semester 1 sampai semester 2 ini saya masih online di rumah aja, mengikuti perkuliahan secara luring. Jadi saya tidak dapat experience baru sih sebenarnya, kayak udah di rumah aja biasa, ketemu teman juga nggak ketemu banget. Jadi cuman kayak ya udah habis nge-zoom selesai
ngerjain tugas kah, atau makan kah, atau bisa tidur lagi gitu kan saya. Gitu aja terus kalau waktu semester 1 dan semester 2, dan di sini saya tidak mengikuti apapun kayak organisasi kepanitiaan. Waktu itu sempat semester 1 atau semester 2 ditawarin untuk ikut wakil ketua HMPS, diajakin sama Kak Adven waktu itu. Tetapi waktu itu saya menolak karena saya belum dapat gambaran gimana sih jadi wakil ketua, tapi di dalam luring gitu, gak ketemu sama orang-orang, jadi kayak masih bingung untuk mau join gitu kan. Nah, terus selanjutnya di semester 3 dan semester 4. Nah, semester 3 semester 4 ini saya baru haus-hausin menjadi kepanitiaan. Jadi waktu itu yang pertama itu kepanitiaan KLM, saya diminta untuk jadi divisi hukum dan IT. Dan setelah itu saya terus untuk menjadi tutor dengan IT itu kayak apa ya, istilahnya saya menjadi kayak apa ya, suhu atau apa gitu ya. Jadi kayak pokoknya ada tutornya harus ada BNE gitu ya, untuk membantu yang adik-adik yang di bawah gitu kan. Dan di akhir ini saya mau berubah untuk nggak mau jadi tutor IT, jadi waktu ini saya jadi ketua di kepanitiaan JFC. Dan setelah itu ya semester 5 sama 6 ini saya sudah nggak ikut dengan IT lagi kepanitiaan, tapi saya selalu kayak diminta tolong oleh Mas Alfa untuk megang kameramen seperti ini. Kalau misalnya ini waktu itu sadar ini apa ya, lupa ya, pokoknya ada seminar kayak ini, seminar S2, jadi diminta tolong untuk Mas Alfa untuk merekam. Dan semester 6 ini ya cuman saya udah nggak ikut kepanitiaan lagi, saya sudah stop. Saya cuman ya paling cuma megang UKF badminton aja. Setelah itu udah nggak ada megang apa lagi. Itu sih. Terus selanjutnya ya ini hobi saya ada futsal dan badminton. Saya waktu dulu sebelum ke sini futsal selalu lomba-lomba di Tangerang, ikut lomba-lomba futsal. Ya saya posisi sebagai kiper karena badan saya gede, jadi ya ngambil posisi paling enak aja gitu. Kalau lari kan saya juga ngap-ngapan. Dan kalau badminton ya ini kan lapangannya agak kecil dan saya mainnya ganda, jadi nggak terlalu capek dan nggak terlalu apa ya, buang-buangan apa ya, kayak capek lah pokoknya. Begitu lah pokoknya. Oke, terus nah ini mata hidup saya di website NFS Tunder. Jadi kayak percaya sama dirimu sendiri dan jangan menyerah gitu. Jadi apapun yang kalian jalani, apapun yang kalian lakukan itu ya udah fokus aja sama dirimu sendiri dan jangan menyerah pada saat di pas jalan gitu. Terus berani keluar dari zona nyaman. Jadi ya kayak kemarin waktu semester 3 dan 4 kan saya selalu jadi hukum dan IT. Dan itu saya mau keluar dari zona itu, saya mau mencoba bisa nggak saya keluar dari hukum dan IT. Karena waktu itu terakhir saya jadi ketua. Terus ya sekian dari saya, terima kasih. Di closing sesi. Oh iya Pak, maksud. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya silakan. Ya. Disiapkan dulu Mbak. PPT ya, dicek dulu itu peralatan, bisa pakai ini, bisa maju mundurnya bisa pakai ini.
bisa saya simpulkan seperti itu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Ya, sebelumnya saya akan perkenalkan diri siapakah aku. Ya, sebelumnya saya mau tanya, ada yang dari Jawa? Oke. Tahu bahasa Jawa? Bentar, enggak. Benda apa yang menyinari langit saat malam hari? Bulan. Bulan. Terus apa lagi? Bintang. Oke, bahasa Jawanya bintang tahu nggak apa? Bintang. Kok tahu sih? Oke, jadi nama saya Agatha Lintang Atika Putri, bisa dipanggil Lintang. Dan orang tua saya menamai Lintang bukan karena bintang, tapi apa? Coba. Karena saya lahirnya sesat. Kenapa bisa? Nah, betul. Karena garis bintangnya. Karena kan kalau sesar kan melintang ya, jadi lintang. Tapi karena apa tuh peribahasa yang yang 2 kilometer lalu itu 1-2 kilometer sampai nah sekali menari 1-2 kilometer lalu ya. Nah, jadi sekaligus juga berharapnya supaya itu menyinari dunia, bintang untuk menyinari dunia. Atau udah beda lagi. Nah, saya lahirnya di November 2003 dan Scorpio. Ya, tebak sendiri. Kalau mau tahu tamunya tanggal 19 ya. Jadi kalau mau ngadu saya sendiri. Rumah saya ada di Bantul, tahu Bantul? Ya. Jarang kali ya kalau Bantul itu jarang banget. Di tepatnya di Kanutan, sebenarnya Gembong Puro Bantul itu dekat gereja Dajuan. Ya. Terus moto hidup saya sangat berani. 1 Petrus 5 ayat 7 itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia yang memelihara kamu. Karena kalau saya khawatir itu saya selalu berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu melindungi saya, membantu saya gitu. Selanjutnya ini keluarga saya sama kayak Benih bersaudara, bukan berkeluarga. Ini saya, ini bapak saya namanya Agustinus Trianto, ibu saya Anastasia Suartati, dan adik saya Paulina Radina. Bapak saya bekerja di SD Negeri Kalipucang, lupa saya bahasa jadian. Jadi kepala sekolah, lalu ibu saya guru SD juga kelas 1 di SD Negeri Jati 1 Kota. Lalu adik saya kelas 3 SMA dan sudah daftar di sadar juga di PBSI ya gitu. Lalu kenapa saya ingin menjadi guru matematika? Selain saya suka matematika, tidak suka matematika tapi suka. Itu kalau saya lihat guru matematika saya itu yang udah tua itu kayak keren aja gitu loh. Keren ya, udah tua tapi udah masih pintar matematika gitu. Apalagi waktu lihat prof juga wah keren. Nah selain itu juga guru itu lapangan kerjanya juga banyak. Itu menjadi pengen saya tuh menjadi guru. Lalu perjalanan saya dari semester 1 sampai 6. Ini semester 1 masih online. Jadi kalau ada kerja kelompok itu tuh masih susah karena teman-temannya paling ada yang aduh susah sinyal nih. Jadi jarang join gitu. Lalu untuk menerima informasi mata kuliahnya seperti materi-materi juga agak sulit. Kemudian semester 2 sudah mulai hybrid, terutama untuk yang full matematika itu ke kampus. Kalau yang selain matematika itu malah masih online. Jadi ini pertemuan pertama saya dengan teman-teman secara offline. Kemudian ini saya mengikuti
mengikuti baksos juga, mengajar anak-anak SD, dan itu menjadi pelajaran dan pengalaman buat saya untuk belajar mengajar. Kemudian di semester 3 ini kita PLP, ingat saya PLP. Kemudian saya juga mengikuti PKM. Ini waktu di SLB yang Ketunis kami membuat peraga peta namanya, buat pecahan untuk tunanetra. Ini sudah mulai offline semua, jadi kalau buat kerjasama dengan teman-teman enak, menerima materinya juga enak. Nah, ini semester 4. Semester 4 tuh katanya semester yang paling ambiar. Soalnya matkulnya susah-susah, apalagi Ale. Nah, itu Ale menurut saya paling susah banget. Ya, ini bersama Bu Fira dan juga Romo itu. Kemudian semester 5. Semester 5 ini puji Tuhannya PKM kami lolos nasional. Dan ini kami juga pembelajaran STEAM, kita membuat batik. Kemudian semester 6 saya baru menjalani semester 6 gitu. Nah, untuk tambah-tambahan hobi saya adalah memasak sekarang. Karena waktu itu kemarin saya ngapain ya ini ya, selain nonton drakor gitu, masak. Jadi hobi baru saya adalah memasak. Ada yang ditanyakan sama saya? Satunya gini deh. Lainnya umurnya. Umur saya sekarang masih 20 tahun. Tahun ini berarti 21. Gitu. Ada lagi? Boleh, sangat boleh. Boleh nggak apa-apa. Kan jauh kan dari Bandung ke sini. Apa? Nggak jauh dari Oh iya, jarak kos. Aduh ya, jarak saya dari rumah ke sini tuh sekitar 20 ke 22 kilo, dan itu saya melaju. Dulu sempat nggak kos, tapi cuma 2 bulan. Soalnya yang pertama bosan, yang kedua teman saya kos juga anak SMA juga satu kelas sama saya. Teman saya juga itu kalau jam setengah 9, jam 9 itu udah tidur. Jadi, dan waktu itu belum ada wifi. Nah, selesai ngerjain tugas, terus dia, ngantuk nih gitu ya. Udah deh, sana gitu. Terus saya gabut gitu, nggak mau nonton YouTube, kuotanya sudah banyak, belum ada wifi. Seperti itu, jadi terus saya keluar bulan 2 bulan. Oke, sudah. Terakhir masa apa? Terakhir masa apa? Terakhir masa terakhir masa itu chicken wings sama rice itu yang TikTok di TikTok ini Wingstop tau nggak? Nah itu saya kepengen, itu saya buat sendiri. Besok bawa rumah saya rasain ya. Ya sudah, sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk ini masih terlalu banyak stay di depan, jadi mobilitasnya agak. Jadi kalau mengganggu laptopnya taruh aja di depan. Ya, kalau di samping agak mengurangi pergerakan, ya. Bisa juga menggunakan mouse, kan jadi bisa agak jauh ya jaraknya. Makanya kan jadi agak terpaku di satu tempat. Nah, kemudian interaksi dengan audiens masih perlu diperkaya. Jadi masih sering bicara, jarang interaksi. Ya.
groginya masih kelihatan. Karena pertama mungkin. Itu apa ya? Oke, kemudian refleksinya mungkin poin-poin refleksinya perlu diperkaya lagi. Bagaimana memaknai perjalanan setiap semesternya. Ya. Oke, kemudian untuk lintang interaksi di awal sudah baik, ya, tapi terus ke belakang kok interaksinya makin hilang, gitu ya. Jadi bisa juga diperkaya dengan interaksi yang lain. Jadi misalnya tadi misalnya bintangnya Scorpio, ada nggak yang lain? Kan? Atau hobinya masak, ada nggak yang punya hobi yang sama? Atau ada nggak yang punya hobi kuliah? Kan bisa interaksi lebih lanjut, gitu ya. Nah, mobilitas sudah agak lebih banyak, tapi masih kurang berani move, ya. Jadi bisa ke sana, ya. Jadi pandangan tidak hanya satu titik gitu ya dari audiens, mungkin itu akan membuat ini. Lalu perhitungan waktu ternyata masih sisa cukup banyak, gitu ya. Jadi ini masih bisa dieksplor lagi, misalnya pengalaman ketika PKN, apa yang menarik di PKN, terus pengalaman baru apa yang dilakukan di PKN, terus manfaatnya buat pengembangan diri apa, kan bisa dikembangkan ke sana. Jadi improvisasinya bisa tarik ke sana. Ya. Ini juga ya. Jadi misalnya apa sih yang menarik? Kok di panitian awalnya selalu IT dan psikologis. Kenapa tertarik dengan IT, lalu ingin mengembangkan apa? Terus kedepannya misalnya ingin jadi guru matematika itu terkait dengan pengembangan IT juga. Nah, jadi improvisasi ini mulai teman-teman harus bisa belajar. Jangan sampai nanti 2 jam, 1 jam selesai. Oh ya, ini di awal-awal terlalu cepat ya. Jadi ngomongnya agak terseret. Jadi beberapa poin di depan jadi tidak enak didengar karena ngomongnya terlalu cepat, masih terengang. Harusnya kan diatur dulu nafasnya, sudah mulai tertata baru mulai bicara. Ya. Oke. Next siapa? 2 yang berikutnya. Ya, sama Cici. Oh, Adi. Saya kejar aja. Bisa mempersiapkan diri. Dikirim atau mau pakai laptop sendiri? Dikirim. Oke. Ini sudah. Oh ya. Dicek dulu pakai ini. Ya. Coba. Maju. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya udah sarapan? Belum. Oke, nanti habis ini sarapan masing-masing ya. Oke. Mau bareng? Iya. Oke, hari ini saya akan memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Ariel Puling, biasanya dipanggil Ariel. Kemudian tempat tanggal lahirnya Sangatta 19 Juli 2003. Ada yang sama tanggal lahirnya? Tanggalnya doang. Tanggalnya doang. Oke. 2000 sama. Kemudian puji Tuhan sampai sekarang diberi umur 2000 tahun. Terus asalnya dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, Kota Sangatta. Ada yang sama dari Kaltim? Ada. Oke, sebenarnya saya asalnya bukan dari Kalimantan, bukan asli Kalimantan. Saya asalnya dari Toraja, Sulawesi Selatan. Tapi kenapa saya lahir besar tumbuh di Kalimantan? Karena orang tua saya bekerja di Kalimantan. Jadi ini adalah kedua orang tua saya. Bapak saya bernama Obed Puling, usianya 48 tahun. Sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta tambang batubara di Kalimantan. Kemudian ibu saya bernama Afrida, umurnya 45 tahun, seorang ibu rumah tangga. Kemudian Pak Obed dan Ibu Afrida bisa mempunyai 4 orang anak. Saya yang pertama dari 4 bersaudara. Adik saya yang pertama namanya Desta Glory Puling, terus yang kedua ada Dian Glory Puling, dan yang terakhir Junior Puling. Selanjutnya ini adalah perjalanan saya di pendidikan matematika di Universitas Dharma selama baru 6 semester. Jadi semester awal itu semester kedua itu sangat menyesuaikan saya di dunia perkuliahan. Banyak hal yang baru yang harus saya pelajari dan diperbaiki karena ternyata pikiran saya dunia perkuliahan itu tidak segampang itu, sebenarnya di pikiran saya pada saat selesai kuliah saya kayak bebas gitu, jam pelajarannya mungkin tidak seurut dengan pelajaran jam sekolah. Ternyata semakin naik semesternya juga semakin susah. Kemudian di semester 1 banyak banget hal yang menyesuaikan, banyak banget targetnya. Ternyata di pendidikan matematika tuh bukan belajar sekolah, tapi kok lebih banyak membuktikan rumus. Jadi banyak banget hal yang baru. Terus juga banyak tidak mengenal teman-teman karena dari berbagai daerah. Kemudian sangat kadang mempersulit kalau misalnya diskusi. Kadang teman saya menggunakan bahasa Jawa, sedangkan saya cuma mendengarkan dan tidak mengerti. Jadi bukan gak mau aktif, tapi bingung mau nanya siapa tuh bingung, masih tanggung juga. Tapi puji Tuhan di semester 1 saya mempunyai teman dekat tuh Lintang. Jadi banyak nanya ke Lintang artinya apa segala macam. Terus di semester 2 juga mulai hybrid. Terus hal baru yang saya dapatkan di semester 2 adalah saya jauh dari orang tua saya ngekos. Dan kebetulan saya satu kos dengan Lintang. Ya memang judulnya agak cepat Lintang karena di Kalimantan kita WIPA ya, di sini kan WIB, jadi lebih lama di sana. Ya lebih di sana. Jadi saya menyesuaikan waktu itu sampai sekarang kebetulan. Oke. Selanjutnya ya ini semester 3 juga saya satu tim PKM dengan Lintang. Puji Tuhan kami sampai nasional. Sebenarnya proses pengerjaannya pun tidak excited ya. Proses pengumpulan datanya hampir seminggu pengumpulan, deadline dari kampus baru kami mengerjakan. Terus juga semester 4 benar kenapa Ale, karena susah banget ternyata pada saat proses belajar kok kayaknya enak ya, pada saat kok gak bisa ngerjain gitu ya, dan cukup kaget dengan salahnya, tapi nggak apa, oke. Terus semester 5 ini pembelajaran STEAM kenapa berkesan, karena banyak hal baru yang bisa dipelajari. Ternyata dalam dunia perkuliahan tidak hanya belajar mulai cuman di buku saja, banyak kita buat alat peraga, terus kemudian juga banyak menggabungkan mata pelajaran yang lain dengan yang satunya. Kemudian di semester 5 ini semuanya ambil etnomatematika kan, nah itu pasti kebayang banget jurnalnya, susahnya cari artikel. Jadi di semester 5 ini mempelajari susahnya mencari sebuah data yang ternyata tidak segampang itu nyarinya, tidak nyari judul sekolah terus tiba-tiba muncul tuh nggak ada. Jadi di semester 5 ini saya bersama partner saya mempelajari sebuah tarian dari Manado. Senang sebenarnya, siapa yang tahu? Oke, teman-teman kita senang bareng ya? Oke, jadi saya mungkin udah hafal ya gerakannya, karena setiap gerakan itu harus diperhatikan. Jadi untuk mendapatkan sebuah ada matematikanya gitu dalamnya. Kemudian ini semester 6 lagi sedang menjalani. Saya mengambil 23 SKS dan
sebenarnya nggak full 23 karena 6 SKS-nya dikonvert karena PKM tadi. Jadi bukan hanya 18 SKS. Terus semoga bisa menjalankan dengan baik lah. Kemudian alasan saya kenapa pengennya menjadi guru matematika. Yang pertama, senang matematika. Semuanya senang matematika? Suka. Itu biasa aja. Ya, oke. Sama kita juga sebenarnya. Tapi kenapa hal ini saya sadari? Pas itu dari SMP saya sadari karena saya tidak pernah se-excited belajar matematika di mata pelajaran yang lain. Jadi kalau misalnya nilai-nilainya agak rendah, walaupun saya udah berusaha agak gimana gitu. Tapi kalau misalnya mata pelajaran yang lain, dia udah biasa aja. Terus yang kedua terinspirasi dari guru matematika di SMP. Jadi guru matematika di SMP saya memiliki cara unik dalam memberikan sebuah ulangan harian. Jadi ulangan harian itu kita bisa koreksi 3 kali. Jadi sangat besar peluangnya untuk mendapatkan 100. Kemudian di kelas 9 itu juga guru matematika saya ya nggak muda lagi tapi nggak tua-tua banget. Itu sabarnya luar biasa. Kan saya di kelas dulu suka ngobrol ya. Tapi nggak boleh dicontoh ya. Terus ditutupnya ya baik-baik banget, nggak pernah marah, cuman disuruh nanti kalau ngobrolnya bisa nanti dengan sekarang gitu kan. Terus dari kedua hal ini saya bingung sebenarnya mau jadi apa pas kuliah. Jadi saya diskusi dengan orang tua saya, khususnya mama saya. Jadi saya bilang saya senang matematika, terus juga ada kesan yang menarik di SMP. Jadi mama saya mengarahkan saya untuk menjadi guru matematika. Dan mama saya juga ngomong kalau misalnya menjadi guru itu lapangan kerjanya banyak gitu. Kemudian ini adalah moto hidup saya, yaitu yang terbaik masih dan pasti akan datang karena rencananya tidak akan pernah gagal. Jadi apapun yang terjadi, kalau memang hari ini gagal, pasti besok bisa terwujud gitu. Jadi mungkin hari ini Tuhan kasih kita gagal karena Tuhan tahu sebenarnya kemampuan kita tuh bisa lebih dari ini. Jadi Tuhan kasih mungkin ya problem dan dari problem itu kita bisa belajar. Oke, hobi yang tadi saya bilang. Hobi saya adalah nari, walaupun saya narinya juga biasa-biasa aja. Nari ya, jangan di sini dong. Dan nari ya. Ada yang bisa nari? Nari apa biasanya? Oh, tradisional. Kalau saya nggak bisa tradisional, saya modern. Kalau saya bisanya dua-duanya ya. Kalau ini? Saya? Iya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke, nanti kita belajar ya. Berbagi kan? Oke, boleh. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Biasanya naik status ya? Status? Status. Oh, Status. Hai, saya mau mengangkat Bukan mahasiswa. Oke, tadi kamu Kalimantan Timurnya di daerah mana? Di Berau. Oh, Berau. Berarti Kota Timur juga? Oke, kalau berarti kita searching ya. Kayaknya kalau dari tahu sama apa enggak? Tahu. Atau itu tetanggaan berarti. Tapi walaupun agak jauh ya. Oke, ada yang jauh. Itu di bandara, 7 jam. Oh, Kalimantan. Kalimantan belum tengah-tengah. Ada yang di mana? Jadi kayak lagi. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Demikian pengenalan diri saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Next. Ya. Banyak buat dulu, nanti baru masuk. Oh ya, masih ya. Jadi
Ini dia. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mas juga sehat. Oke, baik. Saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Dan ya, ini tentang saya. Perkenalkan, nama saya Rika Adiana Saputra. Nama panggilan saya Andi. Dan Rika Adiana Saputra, awalnya namanya Rika itu ya terdengar seperti perempuan ya. Nah, di situ ada dua cerita. Yang pertama itu mbah saya yang emang minta namanya Rika, atau dari pihak terkait yang ngurus namanya itu salah. Dia melihat O menjadi A. Yang awalnya Riko jadinya Rika. Nah, itu entah cerita yang mana yang benar, tapi ya udah saya percaya aja dua-duanya karena yang cerita orang tua saya gitu. Dan nama panggilan saya Adi, beberapa orang bisa manggil saya Rika, saya tidak masalah. Kemudian di keluarga saya dipanggilnya Endi, karena ceritanya itu saya pernah jatuh dari tangga dan dicariin. Kebetulan keluarga saya kan dari Jawa, nah dipanggilnya Endi gitu kan. Nah itu kemudian ya ada salah satu orang juga yang manggil saya sayang. Nah tanggal lahir saya hari Senin tanggal 20 Januari 2003. Kalau di Jawa itu ada namanya weton Jawa. Nah, weton saya itu Senin Gandhi. Saya tahunya itu doang sih, nggak tahu selanjutnya kayak gimana lagi. Saya aslinya dari Boyolali, tapi dibesarkannya atau apa namanya tinggalnya itu di Bogor, di Jawa Barat. Jadi saya bisa dua bahasa, antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda, tapi bahasa Jawanya cuma sekedar mendengarkan saja, tidak berbicara seperti fasih atau Jawa Kromo, ya kan sih? Kurang lebih itu ya, maaf kalau salah. Nah, kemudian pendidikan saya mulai dari TK Mentari, kemudian di SD Negeri 1 Cikretek, kemudian SMA Negeri 1 Ciawi dan SMA Negeri 1 Caringin. Nah, kalau dilihat bahwa dari TK sampai SMA pasti nama daerahnya itu cek semua awalnya. Dan di Cimande, Cikretek, Ciawi, Caringin. Dan rumah saya itu ada di Cikretek. Jadi Cikretek itu tengah-tengah antara Caringin dan Ciawi. Jadi ketika ke Caringin itu saya tinggal kiri, dan kalau ke Ciawi saya tinggal ke kanan. Jadi sekolahnya itu dekat-dekat situ, pertengahan. Makanya saya berada di antara tengah-tengah Cikretek, Ciawi. Dan kenapa berbeda juga, saya milih yang beda aja sih, nggak mau yang sama. Nah, ini sekolah saya. Jadi kelasnya itu ada di atas. Kondisi sekolahnya itu jadi dari jalanan, kita turun bukit dulu ke bawah untuk menuju lapangan. Terus setelah itu kita ke atas lagi, naik tangga yang lumayan melelahkan. Nah, kelasnya itu ada di atas-atas, nggak tahu konsepnya apa sekolahnya buat kayak gitu. Kayak juga dari manja. Kenapa? Biar ada olahraga. Oh iya, biar sehat. Siswa-siswanya biar sehat gitu ya. Nah, status saya takut ditanya nanti di akhir, status saya belum menikah sesuai KTP, terus atau single atau jomblo atau tidak punya pasangan. Jadi yang tadi panggil sayang sih orang tua saya. Cinta banget ya kan. Nah, moto hidup saya hidup selayaknya manusia. Teman-teman di berita di sosial media pasti dong melihat kayak berita-berita kayak pelecehan seksual, kemudian pembunuhan, bullying dan sebagainya. Nah, jadi saya punya moto hidup kalau hiduplah selayaknya manusia yang sifatnya itu nggak seperti hewan yang bisa kayak gitu di tempat umum, terus yang bisa berantem di tempat umum, melakukan kejahatan dan sebagainya. Manusia punya etika, manusia punya moral, punya sopan santun, tata krama,
Jadi hiduplah selayaknya manusia. Oke? Nah, selanjutnya berbicara tentang keluarga. Ini keluarga saya. Sini ada tulisan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Teman-teman ada yang tahu artinya? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau mungkin yang nggak bisa bahasa Indonesia, the fruit doesn't fall far from the tree. Nah, artinya kan bahwa anak itu tidak jauh dari orang tuanya, mulai dari sifat, terus genetik dan sebagainya. Nah, ini saya, kalian bisa lihat, ini adik saya, itu miripnya ke siapa, dan saya miripnya ke siapa. Yang pasti orang tua saya perempuan dan laki-laki. Adik saya umur 3 tahun, dan saya umur 21. Adik saya menuju ke 4, jadi saya dan adik saya sekitar 17 tahun rentangnya, jauh. Nggak tahu kenapa, karena nggak tahu ya, mungkin orang tua saya itu pernah bilang kalau mereka hanya pengen punya cukup 1 anak, tapi karena saya pengen kuliah di luar, hingga akhirnya dia memutuskan untuk punya anak lagi. Ya, sendirian gitu di luar kan. Ibu saya hanya ibu rumah tangga, terus kemudian ayah saya bekerja. Nah, di keluarga saya senang terhadap orang tua saya karena orang tua saya bukan lulusan S1, bukan orang yang sempurna pendidikannya, terus bukan lulusan SMA juga. Mereka kedua orang tua saya hanya lulusan SMP. Tapi di sini saya sangat bangga kepada mereka karena apa? Ada yang tahu karena apa? Bisa memudahkan. Betul, karena mereka memberikan kesempatan kepada saya untuk sampai ke jenjang pendidikan S1. Nah, artinya bahwa saya berkuliah itu banyak hal pastinya yang saya dapatkan selama berkuliah, dan muncullah pertanyaan selama berkuliah apa sih yang saya dapatkan. Nah, yang pertama, saya bukan lagi anak-anak yang pikirannya main-main. Di semester 1, semester 2 itu sebenarnya saya masih main-main karena masih keadaan online, jadi masih di rumah, apa-apa masih dikerjakan orang tua, cuci baju, makan sudah disediakan dan apapun. Kemudian ketika masuk semester 3 dan seterusnya sampai semester sekarang, saya mulai mengerti kalau saya perlu untuk mencuci baju, mencari makanan, terus memutuskan untuk pergi dan pulang waktu jamnya jam berapa dan sebagainya. Hingga akhirnya saya mengalami banyak perubahan dalam diri saya. Di semester 3 itu saya itu ikut masuk ke Twitter, atau teman-teman ikut base-nya mahasiswa nggak di Twitter. Nah, di semester 3 itu saya ikut base-nya mahasiswa. Jadi di sana ada beberapa pertanyaan, mulai dari skripsi, terus kemudian IPK, IPS. Nah, di situ saya baca-baca tuh komennya, yang mendapatkan IPS sekian, IPK sekian dan sebagainya. Hingga akhirnya saya membandingkan ke dalam diri saya. Kok mereka bisa dapat IPS yang tinggi, IPK yang tinggi, usahanya apa sih? Apa sih yang mereka lakukan seperti itu? Nah, hingga akhirnya syukur alhamdulillah saya mendapat IPS sekian di semester 3 karena base tersebut. Saya punya keinginan karena saya itu awalnya saya membandingkan kok orang lain bisa untuk mencapai IPS sekian walaupun nggak sempurna 4. Tapi di sini saya bersyukur karena saya mendapatkan IPS 3,9. Karena hasil apa? Hasil dari usaha dan keinginan. Nah, jadi teman-teman juga bisa untuk mendapatkan IPS sekian, untuk IPS 4. Disclaimer dulu, ini bukan sombong atau apapun. Teman-teman bisa mendapatkan IPS sekian dengan hasil dari usaha dan keinginan teman-teman. Nah, kemudian saya berani mengambil keputusan dan memikirkan masa depan. Saya ingin menjadi seorang pendidik pastinya, dan jika diberi kesempatan saya ingin menjadi saya ingin lulus melanjutkan pendidikan S2 di bidang statistika. Nah, berbicara tentang pendidik, kenapa saya ingin menjadi seorang pendidik? Alasannya karena yang pertama, saya ingin memberikan pengetahuan yang saya punya kepada orang lain. Teman-teman pasti kesel nggak orang yang ditanya tugas, minta tolong, minta bantu, tapi nggak mau gitu, nggak ngejawab, nggak pas respon. Kesel nggak? Kesel. Nah, menjadi seorang pendidik kok mau jadi seorang pendidik kok gitu ya? Nggak bagi-bagi, bukan bagi-bagi jawaban ya, tapi mengajarkan teman gitu ya.
Nah, jadi di sini saya punya alasan ingin memberikan pengetahuan yang saya punya kepada orang lain. Kemudian di sisi lain saya juga senang matematika dan senang melihat guru saya waktu SMP dan SMA. Waktu SD sih saya nggak terlalu merhatiin ya. Terus kemudian yang ketiga, pekerjaan itu tidak monoton atau begitu saja. Jadi di kelas itu pasti punya yang namanya alat peraga dan sebagainya. Jadi membuat keadaan kelas senang. Terus yang keempat, berperan penting dalam kecerdasan bangsa serta masa depan orang lain. Dan alasan utamanya yaitu adalah libur lebih panjang. Jadi antara pekerjaan dan liburan setara gitu ya. Nah, itulah beberapa alasan saya ingin menjadi guru matematika. Dan ya, ini saja terakhir. Terima kasih teman-teman. Saya jika ada kesalahan saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Interaksi sudah mulai jalan gitu ya, tetapi tadi agak stuck ketika ada ternyata yang dari Kalimantan Timur tidak nyangka terus stuck diem. Nah itu harusnya diolah gitu. Jadi tapi diolahnya baru di belakang. Kalimantan Timurnya di mana gitu. Nah itu bisa langsung sebenarnya. Jadi supaya mengalirnya lebih enak gitu ya. Di beberapa spot penjelasannya agak seperti itu masih berlebihan ya. Jadi narasinya jadi agak cepet, tapi terus di akhir-akhir agak slow gitu ya. Nah, intonasi juga, suara sudah naik ya, interaksi sudah mulai. Nah, hanya saja mobilitas bukan hanya area depan ya, sana juga boleh. Jadi tadi memang harus batas di sini karena bertanya, tapi supaya lebih merata saja. Kemudian improvisasi juga sudah mulai berkembang dari kawan-kawan yang ada di Bodo. Oke, itu untuk audio. Untuk Mas Rika, mungkin ini karena logat Jawa Baratnya ya masih agak kental beberapa kata, jadi terbawa ke dialog sehari-hari. Nah mungkin ini agak mulai dikurangi gitu ya, kalau jadi menggunakan kata-kata yang agak pasti, karena beberapa kata dialog itu muncul dari begitu. Nanti saya lupa. Ada beberapa kata yang biasa dalam dialog di Jawa Barat itu muncul. Bina. Ya, jadi mungkin tolong diperhatikan pemilihan kata, ya. Jadi bukan masalah dialognya, tetapi pemilihan katanya mungkin bisa lebih disesuaikan dengan konteks. Apalagi nanti ketika PPL kan berhadapan dengan siswa yang mayoritas Jawa, mungkin itu perlu disesuaikan lagi dengan pemilihan kata-kata. Ya, improvisasi sudah, jadi beberapa poin dari PPT itu sudah dikembangkan, hanya saja pose ini ya. Jadi ketika
sudah dapat poin lalu improvisasi sudah berkembang nanti terus mau gali selanjutnya kita agak mengganggu. Jadi kalau ingin melihat PPT supaya tidak terlihat mengganggu kan seringnya tadi ketika melihat PPT begini. Jadi lebih baik begini proses supaya ketika Anda butuh poin apa sih selanjutnya itu lebih nyaman orang lihat. Karena kalau begini sambil menjelaskan terus begini kan bagi Anda juga kan nyaman, bagi Anda juga. Tapi kalau misalnya agak miring lalu lihat ke sana lalu ke sini itu lebih nyaman bagi audiens maupun bagi Anda sendiri. Itu sih. Oke, next siapa? Jawab selanjutnya. Siapa ini? Ini silakan. Sudah. Komentarnya bisa dicoba. Pagi semuanya. Pagi. Baik, apa kabar? Baik. Sekarang sesi perkenalan diri saya yaitu Cici Dia Desti. Kemudian terkait biodata saya yang sudah didengar sebelumnya, nama saya Cici Dia Desti, biasa dipanggil Cici. Kemudian alamat saya di Jati Sawangan Magelang. Ada yang dari Magelang? Daerah saya ini ada di bawah kaki Gunung Merapi. Ada yang tahu Ketepas? Tahu. Tahu. Apa Mas Jimmy? Mas, Iya. itu oke gunungnya bisa lagi dulu Iya. view. Nah iya benar. Tapi di dalam Ketepas itu ada museum. Iya. Terkait di dalamnya terkait ada bentukan Gunung Merapi, kemudian batu-batu dari letusan Gunung Merapi tahun sebelumnya. Kemudian jika teman-teman ingin berkunjung ke Ketepas, bisa mengontak saya di email garapan@gmail.com. Bisa mengajak saya gitu. Kemudian hobi saya itu foto alam dan pantai, karena saya suka pantai dan awan. Kemudian cita-cita saya ingin menjadi guru. Mengapa ingin menjadi guru? Yang pertama itu meningkatkan wawasan dan selalu ingin belajar, karena guru itu sendiri setiap memulai pembelajaran itu sama saja dengan belajar dan menambah wawasan baru, karena di setiap peserta didik itu sendiri banyak karakter atau pengalaman yang bisa menambah wawasan kita sebagai pendidik. Kemudian yang kedua itu pekerjaan yang tidak monoton, karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik dan sikap yang berbeda. Maka dari itu pekerjaan sebagai guru itu sendiri bisa memberikan kita pekerjaan yang tidak monoton karena bertemu dengan peserta didik baru. Kemudian salah satu dorongan saya ingin menjadi guru yaitu kedua orang tua saya. Nama ayah saya itu Budi Sutrisno dan nama ibu saya Gandia. Nah, sebelumnya kan nama saya Cici Dia Tristi. Tristi itu diambil dari nama belakang ayah saya, kemudian diahnya itu diambil dari kata belakang nama ibu saya gitu. Cici Dia Tristi. Kemudian
saya kan anak tunggal. Saya anak tunggal, terus di semester 1 dan 2 kan kuliah online, ya kan? Nah, untuk menghindari rasa stres karena belajar dan mengerjakan tugas, saya berniat untuk memelihara kucing. Padahal orang tua saya tidak suka dengan kucing. Kemudian refleksi perjalanan kuliah saya selama 1 semester. Semester pertama itu kan daring. Nah itu sebelumnya saya belum pernah belajar daring karena saya gap year. Kemudian pada semester 1 itu saya memulai perkuliahan dengan beradaptasi bagaimana kuliah online, kemudian menggunakan media LMS untuk mengumpulkan dan belajar. Kemudian pada semester 1 itu jujur nilai saya turun karena belum bisa beradaptasi dengan kondisi perkuliahan yang ada. Kemudian di semester 2 itu saya mulai meningkatkan giat belajar saya, kemudian mendapat teman karena sebelum kuliah semester 2 ini jujur saya tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman satu kelas. Kemudian di semester 2 ini akibat saya bisa beradaptasi dan giat belajar, nilai saya di semester 2 mulai naik. Kemudian di semester 3 ini pengalaman kuliah saya itu yang pertama kuliah offline, kemudian kita menjalani PLPLS di sekolah. Nah, refleksi yang bisa saya ambil di PLPLS ini, saya bisa beradaptasi dan berinteraksi dengan teman-teman yang dari bidang prodi dan guru-guru di sekolah di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian saya bisa memulai dengan berinteraksi dengan orang baru. Kemudian di semester 4 ini saya berteman dengan teman baru karena sebelumnya saya hanya jujur mempunyai 1 teman dan itu tidak berkembang gitu. Kemudian saya di semester 4 ini memulai dengan interaksi dengan teman-teman baru di kelas gitu. Dan mendapat teman baru ini membuat saya semakin menambah wawasan belajar karena bisa berbagi pengetahuan. Kemudian di semester 5 ini jujur banyak bergadang mengerjakan tugas karena yang ikut etno ya kan, ya itu mencari jurnal, kemudian mencari data untuk dikerjakan karena ada beberapa teman kelompok yang meninggalkan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas gitu. Kemudian di semester 6 ini saya pengalaman yang menarik karena saya bisa berlatih menjadi pendidik di Micro Teaching ini. Kemudian moto hidup saya setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh karena di setiap hari itu banyak pengalaman dan wawasan baru yang bisa saya ambil untuk menjadi pembelajaran hidup saya. Kemudian, nah ini foto-foto terkait hobi saya karena saya suka di pantai, nah, tapi saya tidak suka panas. Kemudian, nah sekian, terima kasih atas perkenalan dan perhatiannya. Terima kasih.
Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar nih? Baik. Udah sarapan belum? Udah. Boleh nih kalau belum sarapan nanti kita makan bareng ya. Beneran ya? Beneran ya? Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Seril Surasani. Jadi biodata saya, sebelumnya yang udah saya bilang, nama saya Seril Surasani. Biasanya saya dipanggil Seli. Orang yang manggil saya Seli ini biasanya teman-teman di sekolah ataupun di kuliahan ini. Tapi orang rumah biasanya manggil saya Seli atau Ketut. Ada yang tahu nggak alasan kenapa saya dipanggil Ketut? Tiga. Salah. Jadi Ketut itu anak keempat di orang Bali gitu. Jadi seperti itu, saya orang Bali tapi tinggal di Lampung. Kenapa tinggal di Lampung? Nanti saya jelasin. Tempat tanggal lahir saya di Lampung. Saya lahir di tanggal 27 September 2003. Ada yang tahu nggak zodiak dari 27 September 27 September? Salah. Libra. Benar. Ada yang tahu nggak fun fact Libra itu apa? Iya. Lagi ada yang tahu lagi? Tiga pelit. Nah, ada yang tahu lagi? Bener tuh. Ngejar cowok. Ya, jadi fun fact Libra itu setia, bertanggung jawab, suka berhemat juga gitu. Selanjutnya hobi saya. Hobi saya ini scroll TikTok, tapi scroll TikToknya yang nggak cuma ngeliat-ngeliat video lucu gitu. Scroll TikTok saya di sini tuh biasanya belajar. Kadang belajar kayak melihat tarian-tarian gitu di TikTok. Hobi saya scroll TikTok, traveling. Ada yang suka traveling atau berpergian gitu nggak? Oke. Jadi hobi saya traveling. Biasanya saya terakhir saya pergi ke pantai yang ada di Gunung Kidul. Yang suka pantai boleh tuh kita ke pantai bareng. Selain traveling, saya juga hobinya tidur. Saya bisa menghabiskan waktu kalau libur itu hari Sabtu, tidurnya itu dari pagi, dari malam, bisa bangun jam 2 baru bangun. Cita-cita saya guru. Nanti yang hobinya traveling, kita bisa kontak-kontakan, kalian bisa chat aku lewat email, ini email aku. Alasan saya ingin menjadi guru, tadi cita-cita saya kan guru. Alasannya pertama, saya termotivasi dari guru SMP. Guru SMP saya di sini tuh waktu SMP dia mengajarnya tuh kayak nggak monoton mengajar terus kita mendengarkan tuh enggak. Biasanya guru SMP saya di situ tuh ngajarnya tuh kayak dia ngajar tapi kita bisa dibawa ke nggak di dalam kelas tapi di luar kelas. Kita kayak contohnya tuh dulu kita garis lurus gitu, kita belajar diajak keluar, di luar tuh ada tiang. Nah kita belajar kayak gitu, kita nggak selalu belajar di dalam kelas. Yang kedua alasannya ingin meningkatkan wawasan dan selalu belajar. Dengan kita bertemu dengan peserta didik, kita bisa selalu belajar bagaimana sikap dia terhadap kita bisa belajar. Yang ketiga ini rekomendasi oleh orang tua. Jujur karena saya bingung mau menjadi apa, orang tua saya itu
ingin sekali anaknya menjadi guru. Jadi dia merekomendasikan saya menjadi guru. Yang ketiga itu karena banyak liburnya. Selanjutnya perjalanan kuliah saya dari semester 1 dan 6. Pertama tuh semester 1 itu online. Jadi saya mulai beradaptasi dengan rutinitas kuliah, yaitu mencari teman. Di semester 1 saya kurang kurang bersosialisasi lah, karena online itu susah beradaptasi dengan teman. Yang kedua, semester 2 saya sudah mulai ke Jogja. Saya ke Jogja di semester 2 dan mulai mengikuti volunteer yang bansos, yaitu mengajar anak-anak, dan mulai mengikuti organisasi. Saya di semester 2 mulai mengikuti organisasi yaitu HMJP MIPA. Jadi saya mengikuti organisasi. Kemudian di semester 3 mengikuti PLPLS. Ini foto saya waktu mengikuti PLPLS dan mengikuti organisasi di luar kampus. Jadi saya juga mengikuti organisasi di luar kampus, yaitu KMHSY, yaitu Keluarga Himpunan Mahasiswa Hindu Sumatera. Yang keempat, semester 4 itu mulai mengikuti mata kuliah lintas prodi. Di semester 4 ini saya mengambil mata kuliah lintas prodi di pendidikan biologi, yaitu manajemen ekowisata. Ada yang pernah ngambil intro manajemen ekowisata nggak? Saya Gimana pengalamannya nih? Seru nggak? nanam anggrek. Menanam anggrek. Kamu juga menanam anggrek nggak? Iya. Iya, benar. Jadi di semester 4 itu saya mengikuti intro itu dan diajak menanam anggrek di Merapi. Di semester 5 ini, seperti yang teman-teman bilang, semester 5 ini sangat-sangatlah sulit karena banyak tugas. Saya mulai overthinking dengan pendidikan saya. Di masa-masa semester 6 ini kayaknya bisa dibilang masa-masa stres saya, karena tugas, takut nggak bisa lulus tepat waktu, seperti itu. Di semester 6, harapan semester 6 ini semoga di semester 6 ini makin semangat untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikan proyek-proyek yang diberikan dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Moto hidup saya, jika kamu tidak bekerja untuk mimpi-mimpimu, maka orang lain akan memperkerjakanmu untuk mengejar mimpi-mimpi mereka. Jadi kita harus bekerja keras untuk mengejar mimpi-mimpi kita, agar orang lain tidak memperkerjakan kita untuk mengejar mimpi-mimpi mereka. Nih, ini yang terakhir anggota keluarga saya. Saya mau perkenalkan anggota keluarga saya. Yang pertama ayah saya namanya Made Charma. Beliau lahir di Bali, kemudian bertemu dengan ibu saya. Ibu saya ini asli Jawa. Ketemunya tuh kayaknya di Lampung yang pertama. Saya punya 4 saudara. Kakak pertama saya bernama Gunawan Sidik, sekarang beliau udah menikah. Yang kedua kakak saya, Sela Yulia Santi. Beliau juga lulusan Sanata Dharma, prodi pendidikan fisika. Yang ini saya dan adik saya, Brilian, itu sekarang sekolah kelas 8. Jadi kenapa saya tinggal di Lampung? Karena ibu saya itu asli Lampung, enggak asli Lampung, orang Jawa tapi tinggal di Lampung gitu. Jadi ibu saya mau nikah dengan bapak saya dengan alasan, dengan syarat bapak saya harus berani tinggal di Lampung gitu. Jadi bapak saya memutuskan untuk tinggal di Lampung. Ini foto kebersamaan saya dengan orang tua saya, ini dengan saudara saya, ini dengan bapak saya. Kenapa di sini bapak saya tidak ikut foto? Karena bapak saya itu anti banget sama kamera. Ini foto-foto perjalanan perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ini waktu mengikuti PLPLS, ini foto bersama teman-teman, dan ini foto waktu etno matematika. Ini waktu foto mengikuti kegiatan JFC kayaknya. Dan ini waktu mengikuti PLPLS, dan di sini juga saya baru tahu kalau di hari Kamis Pahing itu menggunakan kebaya. Sekian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Status saya sebagai mahasiswa. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Yang pertama buat Kak Cici. Ketika ngomong itu agak seringnya terjebak, jadi agak tersendat-sendat, kurang nyaman gitu. Kenapa? Jadi kalau grogi gitu, jadi kayak habis ngomong terus pikir baru nyanyi itu bisa diatasi dengan latihan, minimal di depan kaca sendiri, atau kalau punya teman dekat bisa mau apa sambil ngajar di hadapan temannya lalu bisa diberi feedback. Nah kemudian yang lain yang mengganggu masker, jadi kalau mau pakai masker gunakan yang kalau kita ngomong nggak turun. Nah ini jenis maskernya kayaknya kalau kita bicara karena agak nyangkut di dagu, sehingga begitu ngomong itu agak lama, itu mengganggu juga rambut bagian depan itu agak melayang. Nah mungkin baik kalau dibuat sehingga dia agak bisa terikat gitu. Ini beberapa hal yang mengganggu. Kemudian improvisasi bisa ditingkatkan lagi dengan audiens, juga perlu diperserinya. Tadi di awal sudah, tapi begitu kalau ada yang tetap ya nanti terus bingung mau bahas apa tentang. Nah, baik kalau itu disiapkan. Oke, kalau yang kedua Sally. Oke, untuk Sally sudah baik mobilitasnya, improvisasinya, cuma jalan ke sananya masih kurang. Ya. Nah, tapi yang agak mengganggu adalah ketika mengawali sesuatu itu pasti agak lama jadi kalau sudah dapat poinnya langsung saja itu. Jadi kalau saya amati ketika di awal masih ini, nah terus kalau sudah dapat poinnya baru balik. Nah, tapi itu agak belum. Jadi yang penting poinnya lalu mengarah. Karena ini kan memperkenalkan diri toh. Jadi kalian kan sudah tahu persis sebenarnya diri kalian seperti apa. Nah, tetapi interaksi dengan audiens sudah cukup baik. Tinggal nanti kalau menggunakan mungkin tadi itu saja. Oke, yang dua berikutnya siapa? Oke, bisa coba di download dulu. Sudah masuk ini ya. Pointernya Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar nih? Baik. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih
saya Mayawi Korela Medikije, bisa dipanggil Mayawi. Mungkin teman-teman ada yang tahu Mayawi itu apa? Ya, Mayawi itu saya juga baru tahu beberapa tahun ini karena sebelumnya orang tua saya tidak memberitahukan arti namanya. Jadi Mayawi itu artinya makna anak surgawi. Oke, untuk nama saya berikutnya Korin dan juga Abineki itu penggabungan dari nama kedua orang tua saya. Untuk Korin itu dari bapak saya itu Cornelius, dan juga untuk Rin itu dari Linda. Kemudian untuk Abineki itu dari nenek buyut saya, jadi Abi dan juga Neki. Kemudian untuk Seme itu adalah marga atau farm. Jadi asal saya itu dari Soe NTT, mungkin ada yang tahu? Jadi Soe itu 1 hingga 2 jam dari Kupang. Mungkin ada yang tahu Kupang? Tidak tahu. Ya, sekarang tinggal di Palimanan, Sleman, Jogja, menempuh pendidikan matematika. Untuk TK hingga SMP saya di Soe. Untuk SMA sendiri saya di Kertosono. Mungkin ada yang tahu Kertosono di mana? Saya di Kertosono itu di Jawa Timur. Mungkin 2 hingga 3 jam dari Surabaya. Mungkin ada yang nggak tahu Surabaya? Tahu. Ya, hobi saya itu menonton drama dengan genre crime, action, dan juga misteri. Mungkin ada yang sama? Oke ada ya, ada sama. Ya mungkin nanti coba-coba ya. Oke, saya anak pertama dari 3 bersaudari. Orang tua saya itu, ayah saya bekerja sebagai seorang PNS di sebuah puskesmas di Soe, kemudian ibu saya ibu rumah tangga. Saya punya 2 saudari. Adik saya itu yang di bawah saya maba di salah satu kampus swasta di Tangerang, prodi akuntansi. Kemudian adik saya yang terakhir masih SD kelas 5. Oke, alasan saya menjadi guru matematika yang pertama takdir. Ini saya lebih percaya di takdir karena pada alasan ketiga dalam diri saya masih mencari tepatnya. Karena sebenarnya untuk jadi guru matematika ini atau terlebih dari guru itu adalah saran dari orang tua saya. Dia refleksi perjalanan saya selama 6 semester di Sanata Dharma, terkhususnya pendidikan matematika. Pada semester 1 dan semester 2, saya mencoba untuk perkenalan prodi studi lingkungan kampus dan juga program studi lingkungan kampus dan relasi. Jadi sebelumnya ini saya juga belajar seperti Kakak. Jadi saya juga sebenarnya itu menghindari menjadi guru matematika karena sama seperti anak-anak pada sebelumnya, guru matematika itu sulit, harus tahu bahwa rumus-rumus ini tuh tidak harus pakai rumus yang sama, ya kan seperti itu. Kemudian jadi guru itu juga sulit karena dimana kita mengajar anak-anak orang nih, anak-anak orang dimana berarti kan kita punya tanggung jawab yang besar menjadi seorang guru. Di situ saya juga sebenarnya memang dari kecil saya juga pengen jadi guru, tapi semenjak saya mulai SMP, SMA saya pikir guru itu berat karena apa? Banyak tanggung jawab dan juga selain pada diri sendiri kita juga tanggung jawab pada orang lain, selain pada anak-anak siswa maupun juga kepada sekolah. Kemudian jadi di situ saya pikir bahwa menjadi guru itu waktu awal semester 1 dan semester 2 saya berpikir kalau saya salah jurusan. Jadi saya masih mengenal kembali program studi pendidikan matematika dan juga lingkungan kampus karena sebelumnya saya tidak tahu ada Universitas Sanata Dharma. Saya mengenal Universitas Sanata Dharma itu dari ada tetangga saya di rumah saya. Kemudian semester 3 dan semester 4 saya mulai mata kuliah yang saya ambil itu mulai berat. Jadi saya mulai mendapatkan tantangan dan hambatan
untuk pengembangan diri melalui kegiatan yang saya ikuti. Jadi dimulai dari semester 2 sebenarnya itu saya sudah mengikuti organisasi tingkat universitas. Mungkin ada teman-teman yang ikut juga di universitas. Ya, jadi saya itu di salah satu organisasi universitas yang cukup agak terlalu jauh. Kemudian semester 5 itu sama seperti teman-teman kita juga mengikuti mata kuliah yang mulai berat, dimana mulai penelitian dan juga baca-baca jurnal atau kita membuat modul-modul aja. Jadi di semester 5 itu semester 5 dan semester 6 saya mulai belajar dari kesalahan pada semester sebelumnya dan berusaha untuk memperbaikinya sehingga nilai-nilai semester saya ke depannya bisa lebih baik dan juga saya bisa selesai untuk menempuh program studi di sini tepat waktu. Kemudian selain itu saya juga memperhatikan langkah yang tepat untuk masa depan saya. Oke, sini moto hidup saya itu ada 4. Yang pertama, masih ada senyum orang tua. Jadi yang pertama itu karena saya pernah kerja dan juga sebelumnya saya juga pernah mengikuti perkuliahan juga di luar universitas di sini. Saya sempat jauh juga, tapi saya berpikir masih ada senyum orang tua yang harus saya wujudkan. Kemudian disitu Wilpas. Ada yang tahu artinya? Iya, sudah. Disitu Wilpas itu artinya semuanya akan berlalu. Jadi seberat apapun yang kalian hadapi sekarang atau mungkin harapan-harapan kalian masih jauh dari harapan kalian, jauh dari pencapaian kalian, tapi semuanya akan benar-benar selesai. Kemudian tetap hidup karena gaya enak. Maksudnya itu nggak hanya kayak, jadi mungkin sekarang kayak kalian merasa kesulitan, kalian menyerah gitu kan. Kalian jangan menyerah karena masih ada banyak makanan enak yang harus kalian coba, masih ada banyak tempat-tempat bagus yang harus kalian kunjungi. Itu maksud dari tetap hidup karena yang enak. Kemudian tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi 3 kata ini selalu saya bawa ketika saya berinteraksi atau melakukan pertemuan dengan orang-orang. Jadi tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian sekian dari saya yang ada di saya kan sebelum saya nanti. Hobi tadi saya hobinya menambah dengan music, action atau lain. Tidak lagi yang lain. Oh, saya lahirnya di Soe. Ini saya besar lahir dari lahir sampai 16 tahun sebelum SMA itu saya di Soe. Terus ada lagi 100 puji Tuhan masih hidup. Lahir gitu kan. Ya, ada lagi. Yang lain terakhir ke shop jelas. Itu keren bu. Ada lagi saya bertiga, saya pertama, perempuan pertama, dan bertiga bersaudara perempuan semua. Pacar, Tuhan juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi ada kan? Tapi kan jarang dibuka. Ya ada lagi. Oke, masih ada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, terima kasih.
Mbak yang kotak biru bawah itu. Iya, sebelah. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya? Baik nggak? Baik. Sudah sarapan? Belum. Ya, kan sarapannya tanya aja. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, yang selanjutnya di sini perkenalkan, nama saya Liosa Karmelita Recunha. Biasa dipanggil Lili. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Dalam artian saya anak bungsu. Kemudian untuk lahir, saya lahir di Berau, di Kalimantan Timur, tanggal 27 Juli 2003. Kemudian untuk tinggal, saya tinggal di Kalimantan Timur dari awal lahir sampai dengan sekarang di Kota Berau. Kemudian untuk agama, puji Tuhan saya agama Katolik dari lahir. Kemudian saya itu hanya tinggal dan lahir di Kalimantan Timur, tapi orang tua saya itu dari NTT. Ada yang dari NTT juga? Kemudian selanjutnya itu tentang riwayat pendidikan saya. Saya pernah sekolah di SD Negeri 001 Sukatengah, kemudian di SMP Negeri 003 Sambaliung, dan dilanjutkan dengan SMA Negeri 21 Berau. Kemudian yang selanjutnya, sekarang saya berdomisili di Yogyakarta ya, dan di Gang Panji 3, Jalan Raya Tajem. Kalau ada yang tahu di Babadan, ada yang sering di gereja di Babadan? Tidak ada ya? Oh ada. Oke, kemudian saya berkuliah di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Awal masuk 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian apa sih alasan atau motivasi saya untuk menjadi guru? Itu yang pertama karena saya suka berinteraksi dengan anak kecil. Karena menurut saya jika saya banyak pikir
kepikiran atau lagi nggak mood itu, ketika melihat anak kecil itu saya senang, karena kalau berada di dekat anak kecil itu bawaannya tuh girang, gembira seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu orang tua, karena mama saya merupakan guru sehingga saya ingin meneruskan profesinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya menyukai pelajaran matematika, karena menurut saya pelajaran matematika itu adalah ilmu yang nyata, yang kalau menurut saya jika saya bandingkan dengan pelajaran bahasa Indonesia ataupun IPS, itu yang dimana bahasa Indonesia dan IPS itu memerlukan kemampuan untuk menghafal, kemudian harus membaca soal yang satu lembar itu untuk satu soal saja, sehingga itu saya rasa kurang cocok dengan saya. Kemudian yang selanjutnya ada refleksi saya dari awal semester 1 sampai dengan semester 6. Oke, untuk semester 1 sampai dengan semester 2 itu karena pembelajaran masih dilakukan secara online, jadi itu saya belum ada semangat untuk berkuliah dan masih beradaptasi. Dan di semester 1 sampai semester 2 juga saya sering banget tidak masuk kuliah karena ketiduran, karena semester 1 sampai 2 itu kan sering banget dapat jadwal pagi, kuliah pagi, jadi saya sering tidak masuk, dan di situ memang nilai saya jadi hancur-hancur. Kemudian untuk semester 3 sampai 4 itu mulai tumbuh niat dan sudah tumbuh, itu karena saya mengikuti PLPLS, karena di PLPLS itu menumbuhkan niat saya itu semakin ingin menjadi guru, karena kan di PLPLS itu kita terjun langsung ke sekolah, kemudian berinteraksi dengan para siswa dan juga para guru. Jadi itu bisa mulai menumbuhkan niat saya, dan sampai sekarang karena dari PLPLS itu juga lah yang buat niat saya menjadi guru itu bertambah. Kemudian semester 5 itu saya mulai malas-malasan karena bertemu dengan mata kuliah penelitian yang dimana kita harus baca jurnal, menelaah jurnal yang banyak dan harus dirangkum lagi, karena saya itu malas atau tidak suka baca materi-materi yang panjang. Kemudian untuk semester 6 itu menurut saya itu menghadapi tantangan baru, karena di semester 6 ini ada micro teaching, kemudian selesai micro teaching akan ada PLPTP yang dimana kita akan mengajar di depan anak-anak, kemudian bisa mengolah kelas, mengetahui perilaku dari masing-masing siswa. Jadi di semester 6 ini merupakan tantangan yang baru bagi saya. Kemudian yang selanjutnya itu ada moto hidup saya, yaitu niat, usaha, dan doa. Karena menurut saya jika sudah ada niat itu jangan disimpan di dalam hati saja, tapi harus kita usahakan, dan usaha itu pun harus kita selingi dengan doa. Karena jika kita hanya niat dan berusaha tanpa berdoa, itu menurut saya sama saja bohong. Kemudian yang selanjutnya itu moto untuk keluarga, alasan yang cukup klasik yaitu membahagiakan orang tua. Pasti semuanya juga sama di sini, kuliah jauh-jauh ini membahagiakan orang tua, sehingga moto dari keluarga itu membahagiakan orang tua. Kemudian yang selanjutnya ada tambahan, itu hobi saya yaitu membaca novel, menyanyi tapi suara saya tidak bagus, kemudian mendengarkan musik dan traveling. Ya, itu perkenalan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Lagu kesukaan lagu Timur, tahu nggak? Saya juga lupa. Jangan, soalnya saya nggak bagus. Nyanyi-nyanyi di kamar mandi nggak sih? Nanti ada. Jangan, nanti telinga kalian rusak. Selanjutnya
Ya, kenapa suka baca novel? Padahal tadi kan awalnya Karena kan kalau baca novel itu adalah cerita yang fiksi kan, jadi kayak seru gitu. Kalau baca pelajaran kan menurut saya membosankan. Ada lagi? Ada ya? Tadi matematika katanya dulu yang nyata. Ya. Sekarang aslinya membaca novel yang fiksi. Ya. Aku pura-pura menang. Saya juga nggak tahu masalah diri saya seperti itu. Ada lagi? Oh ya, jadi saya apa? Ada di mana? Kuliah. Oh iya. Benteng kayaknya Kak. Bukan KI. Tidak. Pan tidak. Saya kasih clue. Temennya Leo ya Kak? Enggak. Ada lagi? Udah ya? Mungkin sekian. Jangan ketawa dulu dong. Oke. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan selamat pagi. Pagi. Ya, baik. Terima kasih yang untuk Mbak Maimuni. Di awal ketika perkenalan sampai apalagi membaca namanya itu, padahal namanya kan agak sulit sebenarnya pelan-pelan sambil dibaca. Dan dia agak sulit membaca yang terjadi karena ada kemudian mencoba beberapa kali interaksi. Nah, saya ketika mencoba berinteraksi yakinkan bahwa yang diinteraksikan itu memang ada audiens yang akan jadi memang betul tadi hobinya maupun tapi nampaknya di kelas ini apa benar tidak ada yang suka ini. Menghidup ceritanya orang Belanda. Ini respon audiens agak sedikit, mungkin perlu dicari topik-topik yang bisa dicoba untuk menjadi audiens. Kemudian ketika di beberapa sekolah itu masih sering nengok ke PPT gitu ya. Jadi PD aja, kalau lupa ya sebenarnya dulu, terus kalau mau nengok diposisikan gitu ya. Jadi jangan selalu menengok begini. Jadi carilah posisi yang teman-teman bisa melihat audiens, bisa sekaligus menengok PPT kalau misalnya saat kuliah. Jadi kalau merasa blank, posisinya jangan, karena nengoknya jadi begini. Tapi bukan berarti teman-teman harus stay begini. Oke, yang berikutnya Mbak Deliasa, interaksinya mungkin perlu diperkaya lagi. Di akhir-akhir karena banyak pertanyaan, interaksinya muncul gitu ya. Tapi malah dari audiens yang tanya gitu ya. Harusnya dari Mbak Lili sendiri. Kemudian mobilitas masih perlu
dipercaya kayaknya nggak melepas dari sini gitu ya, karena masih beberapa poin PPT itu belum terinternalisasi ya. Jadi masih harus menolak gitu ya. Nah ini jadi beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Secara umum volume suara sudah oke untuk ruang sekian. Nah cuma perlu dipertimbangkan untuk ruang yang besar dengan kapasitas 40. Tapi nampaknya sudah aman semua, tidak ada yang terlalu kecil ya. Tapi tadi masih ada beberapa yang di awal sampai tengah itu terdengar, tapi terus sampai terakhir itu menghilang ya, bukan menghilang sama sekali, tapi mulai berkurang ya. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan. Kemudian untuk besok kita mulai jam 12 ya. Lalu 10 orang yang belum maju, 11 orang yang belum maju bisa disiapkan besok ya. Kemudian emailnya bisa dikirimkan, tidak harus menunggu besok ya. Sekarang bisa nanti tidak dibuka besok. Kemudian kalau mau menggunakan laptop sendiri sudah bisa menginstal. Caranya belajar sama Mas Bini. Nanti kalau pas nggak sekolah sama Mas Bini, Iya kan. Kita di belakang juga ya. pakai flash bisa, di belakang ini juga bisa. Jadi kalau teman-teman mau pakai flash, bisa di sini ada untuk flash disk, jadi bisa dibuka di desktop. Tapi kalau terlalu besar, saran saya mungkin kan email ada batasan kapasitas 25 MB. Mungkin itu perlu dipertimbangkan. Oke, besok kita bertemu lagi jam 12. Untuk hari ini ada semua. Ya, sudah. Dengan isinya 20 saya kasih baik, hari ini saya cukupkan, lalu kalau disiapkan ke yang besok. Terima kasih.